dua badan, dua kaki, empat tangan, tubuhnya satu. Kenapa? Ini karena kerusakan yang ada dan manusia dalam dosanya yang begitu mengerikan bisa menciptakan manusia yang rusak seperti ini. Ini loh saudara. Jangan salahkan Tuhan. Tapi orang-orang yang berpengetahuan dalam genetika, dalam pengetahuan genetika dan juga biologi semuanya, dan membuat teori-teori bahwa ini kalau bukan Tuhan yang menyebabkan, terus siapa yang menyebabkan? Dan sampai hari ini penyakit genetika nggak pernah disembuhkan sampai detik hari ini. Bisa ditularkan, tapi nggak bisa dihentikan. Alkitab memberi jawaban. Ilmu pengetahuan manusia nggak ada jawabannya. Firman Tuhan ada. Saudara, Tuhan Yesus bisa hentikan. Bukan hanya kutukan, genetika pun bisa disempurnakan. Jadi contoh begini. Anak saya punya saudara gitu atau teman, punya anak. Setiap anak pertama idiot. Dia punya cici, dia punya koko, sama. Anak satu idiot, anak satu idiot. Terus dia punya anak, nah idiot. Diselidiki oleh dokter, betul. Jadi gennya rusak, turun. Terus kemudian anak ini yang sudah kena ini akhirnya dia punya punya keturunan gitu ya, dan dia berjatuhan dan keturunan satu berjatuhan, terus berdoa pada Tuhan, istri. Maka di dalam pernikahan, saudara, jarang ada doa mematahkan kutukan, mematahkan kerusakan gen, nggak ada doa seperti itu. Tapi kalau jelas kamu kenapa? Oh ini anak ini pertama kena idiot atau jadi cacat ini, cacat. Setiap anak pertama dan begitu dia kawin, terus kemudian anaknya dia kawin dengan orang dan di dalam Tuhan. Saudara, bolehkah kita berdoa untuk mematahkan kerusakan gen? Jawabannya adalah boleh. Itu jadi itu. Karena segala kutukan sudah apa? Kita berhak mendoakan. Dan waktu kita doakan, anaknya lahir. Enggak mau. 1, 2, mau. Pak, anak ketiga gimana? Ya kita nggak tahu, jangan makan aja. Anak 1 dan 2, no. Anak 3, no. 4, no. Tuhan punya kuasa. Tapi secara tadi sejarahnya, menurut ilmu, harus cacat. Gitu. Saudara, di luar semua manusia memandang dan pengetahuan manusia, saudara, kita punya satu Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya satu-satunya harapan para homoseksual semuanya, mereka tidak akan mungkin melawan kebiasaan yang masuk ke tulang sumsum jiwa mereka. Nggak bisa. Saudara pernah rokokan, pernah melakukan dosa yang menyedot perhatian dan ketagihan, saudara, seumur hidup ketagihan itu nggak akan dihapuskan Tuhan. Kecuali satu, saudara memandang pada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan seperti ini, baru kamu merasa jijik luar biasa dengan dosa. Para rasul, nabi-nabi punya ini. Jadi waktu dia bertemu dengan Tuhan, celakalah aku orang berdosa, dia tahu. Dan itu yang membuat dia hidup melawan semua dosa dan dagingnya. Galatia pasal 5 ayat 19 dan pasal 22. 2 Roh Kudus dan 2 pekerjaan daging manusia. Dan itu ada di dalam daging kita sampai hari ini. Jadi kenapa Tuhan Yesus katakan jika kamu memandang wanita dan kamu mengini kamu berdosa, artinya apa? Kamu sudah tahu seperti itu. Dan minta hatimu tidak cenderung ke sana. Dengan apa? Memandang di dalam keterbatasan ketaatan. Jika kamu lihat dan di dalam setiap orang lihat perempuan seperti itu, kamu lihat, kamu berdoa, Tuhan lindungi. Bagaimana caranya? Jangan. Dan jangan menghina lagi. Hindari semua seperti Yusuf. Yusuf itu setiap hari digoda. Bukan cuma hari itu dia digoda terus dia mau jatuh. No, itu tiap hari. Dan bagaimana istri Potifar menggoda Yusuf itu? Pasti dia menggoda dengan keelokan tubuhnya.
yang menjatuhkan seorang laki-laki, dan dia dilakukan itu tiap hari, tiap saat. Dan apa yang dilakukan Yusuf terbaik, saudara. Dia lihat, lama-lama dia akan mengingat, begitu dia buka hati, dia jatuh. Seperti Daud sama. Daud itu iseng terus, lihatin orang mandi terus. Itu raja itu kurang ajar sekali. Tempat orang mandi itu dia lihatin terus. Dan bukan hanya Batsheba, yang mandi banyak. Dan raja itu kurang ajar, ditaruh di atas dan dia bisa lihat orang mandi semua. Hiburan. Dan dia kecantol satu wanita, dia jatuh langsung. Dan iblis cari yang mana? Yang mana yang sesuai dengan pikiran dia, yang sesuai dengan idola dia, dan dibentuklah di situ Batsheba. Langsung jatuh. Saudara, kalau manusia nggak pernah diubahkan oleh Tuhan, saudara, kebiasaan kita itu seumur hidup. Makanya Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberimu tubuh yang baru. Kalau tidak diganti nggak bisa. Jadi saya percaya di dalam iman Kristen, Rasul pun mengalami dosa yang sama. Saudara, tidak pernah kita disempurnakan waktu kita hidup. Jadi dosa itu bisa timbul lagi. Jadi kalau orang homoseks datang, terus kemudian kita katakan, wah kalau parah nanti, kalau nggak sembuh gimana, kalau dia kumat gimana? Saya beritahu, pasti bisa kumat. Masalahnya adalah kita punya kesetiaan terima dia, dan dia bertobat pada Tuhan kembali, karena ini perjanjian. Nah, baru dia bisa terima dengan ketenangan yang luar biasa. Jadi masuk ke gereja, dia diterima dengan luar biasa. Setelah masuk ke tempat yang lain, dia nggak bisa terima. Hanya gereja yang menjamin memberikan harapan pada semua homoseksual dan semua dosa itu datang tanpa dipandang masa belakang. Dan itu janji Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus, dan tidak ada nabi yang pernah janji. Maka saya percaya pertobatan yang sejati itu hanya di dalam berita Injil Tuhan Yesus. Karena yang bisa menjamin mereka, yang bisa menutup semua mereka. Ya. Dan itu dikatakan di sini. Nah, saudara, percabulan itu, saudara kalau tahu, porneia, ada satu kata yang luar biasa. Jika kamu berzina, itu porneia, kamu boleh bercerai. Maka homoseksual itu termasuk dosa porneia, percabulan. Dan setiap orang yang mendapati, tanda petik, suami atau istrinya yang betul-betul lesbian dan belum bertobat dan masih melakukan, dia punya hak bercerai. Seperti yang dikatakan Firman. Bisa nangkep ini ya? Dia punya hak untuk memisahkan diri. Jadi sama saya kawin ini, saya baru tahu, ya. Loh, pasangan saya, suami saya, atau istri saya homoseks, lesbian, dan dia masih melakukan itu, dan ada buktinya semua, dan dia masih berteman dengan padahal saya tahu. Terus bagaimana Pak? Saudara, menurut firman Tuhan, itu termasuk porneia, kecuali zina, kecuali homoseks, kecuali lesbianisme, kamu boleh ceraikan. Karena itu adalah dosa terkecil. Terus bagaimana Pak? Terus cerai. Nah, kamu diberikan tanda petik izin, tetapi apa kamu melangkah seperti itu? Ya, seperti kita tahu tokoh yang besar, yang seorang mungkin dikumpulkan, terus menduduki satu tempat di BUMN, gitu kan? Tanpa ada proses peralihan apapun, pemulihan dan restorasi, terus dia kemudian kawin. Dia punya hak, kenapa? Karena dia melihat istrinya porneia, dan dikatakan Alkitab diizinkan kawin, dan dianggap orang porneia itu sudah mati di dalam Tuhan. Itu menurut Alkitab, yang tafsiran yang paling dalam itu di situ. Maka dia dapat izin untuk kawin lagi. Dia kawin lagi dengan apa? Dengan tanda itu. Tapi dia lupa bahwa seluruh sistem yang ada dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memberikan bahwa kita harus memberi kesempatan bagi orang-orang berdosa untuk bertemu dengan Tuhan, dipulihkan, dan kamulah jadi agen pemulihan. Nah, saudara, dia bisa terima satu sisi, dia tidak bisa terima dengan sisi belas kasihan dan pengampunan. Nah, ini sayang di sini. Sayang sekali.
Kenapa? Karena semua Alkitab mengatakan Tuhan sebelum Tuhan membinasakan, menghukum kepada siapapun bangsa semua, dia pasti memberikan apa? Injil keselamatan. Dia memberitakan pengampunan, dia memberitakan semua pemulihan. Dan itu disediakan dulu sebelum penghakiman. Jadi Tuhan itu adilnya luar biasa. Kenapa? Penghakiman akhir zaman masih ribuan tahun nanti. Itu menunjukkan apa? Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberi kesempatan terus 70 kali 7 kali sampai manusia mentok tok 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 tok, baru dia putus. Aku binasakan musuh. Nah, apa sudah melakukan ini belum? Nah, saudara, firman Tuhan jelas meminta kita untuk menerima dan membuka dan memberi kesempatan, dan kita mendukung supaya dia terus berubah dalam manusia baru itu. Jadi saya punya teman dari kelas 5 SD yang bersama dengan saya. Baru saya tahu kalau dia itu termasuk orang homoseksual. Kelas 6 mati, kelas 5 bersama. Tiap hari saya dengan dia gandengan gitu kan. Jadi kayak teman sejawat gitu kan, seperti Daud dan Jonathan. Sampai orang lihat, ih kayak saudara gitu ya. Sampai dia tuh tidur di rumah saya. Dan keluarga saya izinkan. Namanya Limping Sui, udah meninggal. Kokonya Limping An, mati juga. Ping Piro, mati juga. Limping Piro. Dan waktu saya diberitahu udah besar, SMA nggak salah, dan diberitahu keluarganya bahwa dia kasihan, dia adalah homoseks dari kecil. Karena dia umur berapa? Kelas 4 SD diperkosa oleh pamannya, disodomi. Dan orang yang bisa terima dalam semua itu karena saya nggak tahu latar belakang, ya saya baik dengan dia. Nah, dia kemudian dekat dengan saya. Terus setahun kemudian meninggal karena sakit. Saya nggak tahu itu kena sakit AIDS atau apa, saya nggak tahu. Tapi dia sakit mati, dada aja. Nah, waktu sakit itu baru saya tahu, oh modelnya orang itu seperti ini ya, begitu bergantung penuh. Jadi obsesifnya itu tinggi sekali juga. Jadi kalau saya mau makan apapun, nggak tahu dia tuh kayak nggak terima. Nah itu ada negatifnya. Jadi orang-orang yang di dalam keinginan percabulan, keinginan seksual yang salah itu selalu mengerap dan mencengkram gitu. Nggak boleh kamu keluar. Dan resikonya itu adalah saling mengancam. Yaitu minggu depan kita akan pelajari. Ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Saya akan bahas tentang pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan kumpulkan ya. Minggu depan tolong dipelajari di Galatia dan Efesus. Galatia pasal 5, Efesus pasal 4 tentang manusia baru, manusia gelap dan manusia terang, ya manusia yang bekerja di dalam dosa dan yang berbuah di dalam Roh Kudus. Ini pertanyaannya begini. Dalam ayat Alkitab tertulis hati jiwa Jonathan dan Daud bersatu, ya. Itu artinya soulmate, ya. Jadi soul spirit gitu ya, soul. Apakah ayat ini disalahartikan untuk menikahkan pasangan LGBT? Ya. Banyak ayat ini dipakai. Ya, bukan Efesus 5 ayat 21-23 yang seperti kita lihat setiap pernikahan banyak mengutip ayat Efesus pasal 5. Tapi mereka mengutip ayat-ayat seperti ini. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan persahabatan laki perempuan dan semuanya dibahas oleh orang-orang seperti ini. Nah, saudara perhatikan, soulmate itu dalam arti persahabatan yang saling mengerti sedalam-dalamnya. Jadi Daud dan Jonathan. Nah, kenapa persahabatan itu terjadi? Saudara tahu bahwa Jonathan anaknya Saul, dan Jonathan tahu hati jahatnya Saul. Karena dia tahu bagaimana Daud dijahati, dia kemudian menjadi teman yang sehati sepikir dan dia bisa mengikat dirinya pada Daud. Itu bukan karena seksual, tapi karena belas kasihan. Nah, ini beda.
Jadi satu hati sejiwanya Jonathan dan Daud itu karena apa? Karena sehati di dalam belas kasihan Tuhan. Jonathan kasihan dengan Daud dan Daud berterima kasih pada Jonathan. Dan surat Jonathan akhirnya meninggal juga, ya, mati dalam perang. Surat PGI mengenai LGBT menghebohkan. Apa sebenarnya isi maksud surat PGI terhadap LGBT? Isinya adalah mereka menerima. Ya. Walaupun sebagian besar gereja-gereja mainline, HKBP, GKI semua masih belum terima, tapi mereka menetapkan itu hasil Dewan Gereja Dunia. Jadi menerima LGBT dalam arti begini, menerima itu setuntasnya, jadi bukan hanya terbatas yang seperti saya tadi katakan ya, orang yang percaya, bukan, termasuk yang di luar sana itu gereja itu. Alkitab tidak bisa terima itu karena ada batasan-batasan. Tapi Dewan Gereja dengan seluruh ketentuan itu terima, dalam arti bahwa dia punya hak hidup, jadi punya hak makan, punya hak bekerja. Jadi kalau jadi polisi boleh jadi polisi, jadi dokter boleh jadi dokter, bahkan jadi pendeta pun boleh. Nah, itu kan hak hidupnya. Nah, di situ kemudian batasan-batasan itu dilampaui semua, out of border, dilangkai semua, dan bahkan kawin pun mereka kepingin punya hak sama-sama laki-laki. Kan itu hak kawin, hak manusia. Nah, saudara baru langkahnya udah kebablasan. Nah, perkawinan bukan hak manusia, perkawinan dirancang oleh Tuhan yang dalam jenis yang berbeda, dan tidak ada perkawinan sesama jenis dirancang. Jadi yang merancang Tuhan itu, perkawinan merancang Tuhan, bukan kamu. Bukan kamu kemudian menyatakan oh, laki-laki dan laki, nggak bisa, itu rancangan Tuhan. Dan jika kamu melanggar, nah di situ tersedia kutukan dan dosa-dosa, hukuman ada di sana. Semua. Mulai dari dosa psikologi dalam diri yang rusak sampai jenis dosa-dosa berkaitan dengan alat kelamin. Dan semua ada di sana. Ya, dan itu sangat mengerikan. Sudah tahu AIDS itu dosa yang sangat mengerikan. Artinya apa? Dosa kehilangan kekebalan tubuh. Ada dua penyakit yang rada unik aneh. Kusta. Kusta itu apa? Tidak pernah merasa sakit. Jadi orang kalau kusta ya, ini ada api, ada apa gitu, dia ambil gitu ya, dia nggak pernah merasa, aduh panas nggak? Kenapa? Karena rasa panas, rasa sakit itu hilang. Maka orang kusta seringkali tangannya, kenapa? Bukan karena dia potong terus, bukan, karena dia memegang dan salah. Akhirnya kena bakteri dia nggak tahu, protol. Bukan karena putus sendiri, bukan, tapi karena bakteri dia pegang, karena dia nggak kerasa, api pun nggak kerasa. Nah, AIDS, kekebalan tubuh melawan sakit penyakit hilang. Nah, soalnya itu harus disuntik supaya ada kekebalan tubuhnya, terus disuntik atau minum. Ya. Dan mungkin akan diberikan obat oleh Tuhan, bisa. Ya. Apakah mungkin? Bisa. Tapi sampai sekarang cancer, AIDS dan semuanya nggak ada obatnya. Karena itu berkaitan dengan di dalam sel darah yang paling kecil, ya. Dan itu nggak ada obatnya. Sampai kapan? Saya nggak tahu. Tapi dicegahnya bisa. Ya kecuali Tuhan yang menyembuhkan itu bisa. Ya, ada beberapa kesaksian orang AIDS yang sembuh. Ya, betul-betul sembuh. Bagaimana dalam pandangan Alkitab tentang kesetaraan gender? Nah, saudara, saya punya buku membahas tentang feminisme. Ya, tesis saya master teologi itu membahas feminisme. Saudara, waktu saya membahas feminisme, saya nggak tahu sejauh apa sih mereka berpikir. Dan buku-buku itu dibaca semua. Saudara, yang pertama, ada ketidakadilan gereja kepada wanita, ketidakadilan gereja kepada orang-orang tadi itu ya, yang disepelekan karena latar belakang gay, homoseksual, lesbianisme semua. Betul, gereja salah dalam etisnya atau etikatnya, betul salah. Tetapi waktu kita melihat kepada ajaran firman Tuhan,
bahwa feminisme atau semua gerakan itu adalah gerakan yang dilarang oleh Tuhan, maka kita tidak pernah mengizinkan pernikahan perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, karena itu melawan firman Tuhan. Nah, saudara, di situ saya menemukan begini, ya, apa yang saya temukan? Orang-orang semua itu dengan pikiran yang luar biasa, tokoh lesbianisme ini atau feminisme ini, itu masuk dalam Alkitab dan membongkar Alkitab, dan dia kemudian paparkan fakta-fakta Alkitab yang mencengangkan. Dan akhirnya mereka menuduh Allah adalah Allah yang patriark, Allah berpihak pada laki-laki, bukan pada perempuan. Contohnya banyak sekali, saudara, dan itu saya catat semua tuh, ya. Waktu Harun dan Miriam melawan otoritas Allah karena Musa, apa yang terjadi? Sudah tahu? Harun memasukkan tangannya dan kusta cuma tangannya. Miriam masuk tangannya, seluruh tubuhnya kusta. Dan saudara kalau lihat ritual penyucian wanita dengan laki-laki, wanita lebih susah. Ada larangan, nggak boleh ke bait Allah waktu mens, gitu kan? Dan itu ada semua, bukan hanya Yahudi, terus kemudian orang-orang Islam juga sama. Dan tidak ada, kecuali gereja sekarang. Mau main nggak main silakan masuk, nggak ada larangan, gitu kan? Nah, soalnya itu semua mereka paparkan. Kenapa perempuan yang dikorbankan? Dan dia tuliskan semua bagaimana raja-raja mengorbankan, termasuk Lot mengorbankan anaknya perempuan. Nah, saudara, mereka menuntut bukan hanya pada Alkitab dikatakan Alkitab yang berpihak pada laki-laki, termasuk Tuhan yang berpihak pada laki-laki. Nah, di situ saya tuliskan tesis itu, kemudian berperang dengan orang yang pro lesbianisme atau feminisme dan semua gerakan. Dan satu profesor itu pintar sekali, dan dia tanya alasannya apa, dari mana semuanya. Jadi ada 4 profesor waktu ujian. Nah, saudara, yang 3 profesor itu injili, dan memang sengaja panggil yang tanda petik atelier gitu kan, karena nguji kan. Saudara ditanya begini, ya, ini pertanyaan yang bagi saya sih kurang ajar sekali, tapi ada baiknya juga ditanya. Kalau seumpama Yesus Kristus menjadi Yesi Krista, menurut kamu bagaimana? Kan Yesus jadi Yesi kan? Kristus jadi Krista. Menurut kamu gimana? Kalau semuanya Allah menjadi manusia, bukan laki-laki, dan dia menjadi perempuan, terus disebut Yesi Krista, gitu kan? Tanya seperti itu. Kamu percaya bahwa Allah bisa menjadi laki-laki dan bisa menjadi perempuan? Saya katakan, saya percaya Allah punya hak semuanya. Tetapi dari sejak kekekalan, dari sejak awal, Allah mengatakan benih itu adalah laki-laki. Kenapa benih laki-laki? Karena yang bertanggung jawab adalah laki-laki. Jadi itu semua berkaitan dengan otoritas. Bukan soal senang atau nggak senang perempuan atau bukan soal itu. Dan saya jawab tegas bahwa otoritas Allah sedang dipertahankan. Kenapa dia memilih laki-laki? Allah menjadi laki-laki, inkarnasi menjadi manusia. Surah itu ada sejarahnya, ada semua, ada alasan, dan tidak mungkin jadi perempuan, nggak mungkin. Allah mampu menjadi, bisa. Manusia kan bisa laki, bisa perempuan. Tetapi di dalam ketetapannya Allah sudah memberikan ketetapannya dengan jelas. Membuatkan dari sejak Kejadian pasal 3. Benih itu adalah laki-laki. Karena bukan Hawa yang dipersalahkan oleh Tuhan, tapi Adam, karena dia kepala perjanjian. Di situ akhirnya apa? Selesai. Jadi lulus ya. Ya. Dan dia mengatakan satu kalimat, kalau bisa kamu tuliskan, karena di Indonesia belum ada. Dan saya ada bukunya, nanti mau diperbaiki, covernya mau diganti. Ya. Oke, jadi kesetaraan gender itu ada dalam batas-batas yang wajar.
Ya, saya beri contoh. Dalam Galatia pasal 3, jika kita lihat dalam Galatia pasal 3, ya, Paulus mengajar kesetaraan gender. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani. Bukan berarti bangsa itu nggak ada. Ada Yunani, Yahudi ada. Madura, terus orang dari Batak, orang dari Toraja, ada itu perbedaan, ada semua. Ya, bukan itu yang ditekankan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan ayat ini juga dipakai untuk pernikahan same sex. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Ya boleh ada, boleh nggak ada. Dikatakan tidak ada laki-laki dan perempuan. Setelah bahasa dari gaya bahasa ini sudah rusak tafsirannya, sehingga dikatakan tidak ada laki, tidak ada perempuan. Artinya apa? Tuhan tidak membedakan kamu laki atau kamu perempuan di dalam Kristus. Kamu si laki-laki, si perempuan, bukan menghilangkan laki dan perempuan. Nah, tafsiran mereka nggak perlu laki-laki perempuan sama, bukan itu. Malah memperjelas kamu laki-laki, kamu perempuan, dan sekarang laki-laki dan perempuan sama. Saya tanya, saudara, kita di surga, kelamin kita apa? Kelamin berkaitan dengan seksual. Ada yang bisa jawab? Kalau kamu berkemain laki-laki perempuan, berarti berfungsi kelaminnya sebagai laki dan perempuan, berfungsi seksual. Dan saya percaya di surga, saudara, tidak dijelaskan kita berkelamin laki-laki, perempuan hilang atau enggak. Tapi yang jelas, identitas diri kita, manusia tubuh kita akan serupa dengan Kristus. Yang tidak berdasarkan seksual, bukan berarti tidak ada kelamin. Tidak berdasarkan nafsu seksual itu. Dan betul-betul sempurna dalam kekekalan, di dalam kekudusan Allah. Makanya Agustinus mengatakan dosa seksual itu berkaitan dosa jenis kelamin. Jika jenis kelamin itu ada, pasti di situ ada seksual. Maka dia percaya di surga itu jenis kelamin kita nggak ada. Menurut Agustinus. Tapi dalam Alkitab tidak dijelaskan. Yang ada dijelaskan begini. Ya, Tuhan Yesus ngomong pada orang-orang, malaikat tidak bertubuh. Dan tubuh kita akan jadi seperti tubuh malaikat, gitu kan? Nanti kita di surga, seperti tubuh Kristus. Jadi bukan berurutan dengan tadi pertanyaan, orang bertanya, loh kalau istrinya mati, terus adiknya kawinin dia, adiknya mati, adik-adiknya kawinin dia, gitu kan? Dan ada 7 saudara, istrinya mana di surga? Betul? Nah, di surga bukan urusan istrinya siapa, suaminya siapa. Sudah semua tubuh kita baru. Dan itu rahasia ilahi. Ya, jadi di surga, saudara tidak ada hubungan suami istri. Semua jadi apa? Saudara. Kita Kristus. Ada pertanyaan yang lain? Jelas? Ya, minggu depan saya akan jelasin beberapa istilah penting ya, tentang kekejian dan semua. Ada pertanyaan? Udah bisa terima semua? Ya, silakan. Ya, pemburit itu adalah mereka melakukan hubungan seksual bukan pada laki-laki perempuan gitu kan. Kan ada jenis kelaminnya. Jadi laki-laki itu kan lambangnya panah, perempuan lambangnya belas yang menerima. Dan ada hubungan menerima dan salurannya. Nah, pemburit itu tidak memakai itu. Dia memakai saluran anus.
sebagai hubungan seksual. Itu namanya pemburit sodomi. Ya. Jadi ini dosa-dosa yang sekarang ini di dunia ini sekarang lagi dipaparin semua. Ya. Dan saya tahu bahwa beberapa anak itu sudah pernah melihat orang-orang transgender punya dua kelamin yang diciptakan sendiri, dioperasi. Ya, itu banyak sekali di Thailand. Jadi pemburit itu adalah orang-orang yang melakukan seksual bukan kewajaran fungsi, tetapi memakai dubur. Itu pemburit, ya, di situ. Dan semua hubungan yang